yang apa ya, yang mengizinkan atau adat yang sering kali dianggap benar gitu. Ya Ustaz, saya sering memanfaatkan kecanggihan zaman, sosial media untuk menge-share ilmu. Tapi sering sekali terbantahkan dan banyak orang yang membantah. Ya memang inilah yang Anda maksud tadi. Antum tidak salah menyampaikan ilmu, cuma yang antum nggak tahu siapa yang antum sampaikan. Antum menyampaikan ayat ke orang yang belum tahu Allah berfirman. Antum sampaikan hadis orang yang tidak kenal Nabi Muhammad dan sirahnya. Antum sampaikan tentang Islam yang mereka nggak tahu Islam. Ya wajarlah kalau mereka mendebat. Ya. Tapi Islam kan katakan wajadilhum billati ya ahsan. Debat dengan cara yang baik. Atau jadilah ibadur rahman untuk menyikapi apa ini bentuk rahmannya Allah. Nabi itu cinta banget sama Arab Baduy loh, Arab gunung. Kenapa? Karena mereka lah turun dalil kata Rasul, turun syariat. Ya, betul-betul senang. Jadi tidak apa ya? Tidak. Kalau saya kemarin lagi reading sama teman-teman, kayak kadang-kadang kan orang sudah melihat biker sudah jelek aja suka pada kesel niat rombongan nih. Sehingga ada mobil yang sengaja mencegah kita supaya nggak bisa nyusul. Ya, teman-teman kan pakai senani gimana? Manfaatin biar dia kawal kita, gitu loh. Kan dia nggak boleh kita nyusul dia kan, biar dia yang ngawal kita, jadi ikutin aja lebih asik kita. Kapan lagi dikawal bro, betul ya? Jadi kadang-kadang dalam dakwah itu jangan terwarnai, gitu. Nah antum sampaikan sesuatu, siapa yang antum sampaikan? Belum lagi nanti bicara usia, akhi. Itu kalau kita bicara ilmu, strata pendidikan ya. Karena kan wa ibadur rahman alladzina yamsuna 'alal ardi wa idza khatabahumul jahilun qalu salaman. Ada orang bodoh yang belum paham ngedebat antum, qalu salaman. Ya ucapkan kata-kata yang baik, dia belum paham, jangan disalahkan. Belum lagi bicara umur. Banyak sekali ikhwan kita ini belajar agama, dia masih muda. Sementara keluarganya belum ada yang belajar agama. Pulang ke rumah, langsung didakwahin orang tuanya. Selesai dakwah, dia SMA, dia WhatsApp Ustaz, anak ditahajir sama Umi anak. Masya Allah. Loh kenapa? Anak sampaikan qala Allah wa qala Rasul. Tapi Umi anak nggak demen. Ya iyalah. Antum numpang di rumah Umi antum. Antum makan masakan yang dia masak. Di meja makan yang orang tua antum beli. Sambil ngunyah antum ngomong, Mi, dengerin Mi ya. Antum nggak diseleding udah bagus sama Umi antum gitu loh. Numpang ngatur, heran gitu loh. Sama dengan ikhwan kita juga sama. Kadang-kadang numpang masjid ngatur RT, ngatur RW, ngatur semuanya. Antum nggak diterima. Kalau udah nggak diterima ngambek bikin masjid. Innalillah. Lah banyak masjid urusannya. Lihat Rasul nggak diterima di Mekah, beliau hijrah, tapi beliau tetap datang ke Mekah untuk sholat ketika dilarang sholat, betul? Nggak ngambek minta sama Allah bikin Ka'bah yang lain. Ada usaha mendakwahkan tempat tersebut. Berarti kalau sampai kita nggak diterima, kata Nabi apa? Saya yang tidak tahu. Dalam doa Nabi di Taif itu, in lam yakun bika alayya ghadabun pada ubali, walakin afiat ka usauli. Yang penting engkau yang tidak marah ya Allah. Yang lain marah mah itu mah resiko dakwah. Iyalah. Cuma kalau sampai dakwah ini nggak diterima, bukan dakwah yang salah, kitanya yang salah. Dalam sifat Islam rahmatan lil alamin, Islam ini kan alam, tapi diterima oleh alam dan bagian alam. Kenyataan sekarang PR nih, anak kasih bocoran sama antum ya. Ini nyaris kita ini nggak diterima di Indonesia, padahal syariat kita sampaikan. Saya pernah contohkan di beberapa pengajian. Saya katakan sama mereka, ibu-ibu saya bilang, bu, ibu pakai kerudung panjangan dikit bu. Loh kenapa memang Ustaz? Kerudung saya udah begini dari dulu. Oh iya, Allah yang bilang tuh di An-Nur ayat 31 tuh, kata Allah, waliyadribna bihumurihinna ala juyubihinna. Hendaklah kerudung itu menutup dada, juyub. Oh, ya aku sih tahu itu Ustaz, pernah denger. Ustaz itu juga pernah bilang. Tapi ini Indonesia, tak bisa tak. Gitu. Kondisinya begitu sekarang, Saya antum tegakkan syariat. Al-Hasyr ayat 7, wa ma'atakum rasul fakhudhuhu. Apa yang Rasul perintahkan ambil. Antum jadi anak muda, tipiskan kumis, panjangkan janggut. Rasul yang perintahkan. Rasul sawari wa fulihah. Perintah, amr wa kullu amrin fil Islam wajib. Antum sudah belajar di STDI. Kullu amrin fil Islam wajib.
Ini perintah wajib Ustaz. Iya. Ana sampaikan ke masyarakat, ke RT, ke RW, masalah tipiskan kumis, panjangkan janggut. Mereka bilang apa? Ini bukan Arab ya, ini Indonesia. Islam nggak boleh masuk. Masya Allah. Itu yang sekarang terjadi. Kenapa mereka seperti itu? Mereka melihat oknum yang menyampaikan dakwah tidak dengan lemah lembut. Kita lupa bahwa ada teknik dakwah dalam safar. Apa kata Muaz? Kuntu rodifan Nabi sallallahu alaihi wasallam alal himar. Diajak naik himar, naik keledai. Sekarang kita nggak mungkin dong naik keledai, betul? Paling nggak metik dah, mocil dah gitu ya. Para sahabat naik kuda, motor balap, sekarang nggak mungkin dong gedubuk kemana? STDI dulu gedubuk nggak mungkin dong gitu loh. Dulu Nabi pakai onta, betul, nggak mungkin dong tak ketuk mau kemana, Jember gitu kan, nggak mungkin gitu loh. Naik moge dong gitu ya. Itu sih tinggal tergantung kepentingannya. Ini aneh, makanya ada juga yang memang hatta ustadz juga nggak suka ngeliat para biker. Saya bilang, ada apa dengan la haula wala quwata illa billah. Ini kan sangat disayangkan sekali, makanya kita butuh uslub dalam dakwah ini. Berharap Allah, bersyukur antum dekat sama orang-orang saleh, orang-orang yang masya Allah ilmunya. Ustadz Arifin Badri, ya, Ustadz Syafiq Reza Basalama, Ustadz Anas dan lain-lain, Ustadz yang masya Allah di sini. Semoga antum terwarnai oleh mereka insya Allah. Karena almar'u ala dini khalili, orang tergantung agama temannya. Wallahu a'lam bishawab. Itu aja kali ya. Waktu antum nggak memungkinkan untuk bisa lebih panjang lagi berdialog. Intinya, ana senang bisa ketemu sama antum, sama jamaah, sama masyarakat di sini. Ada yang berbagi kabar kepada kita, apa yang bisa kita manfaat buat antum sekalian. Karena kita juga pengen menjadi orang yang bermanfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Mudah-mudahan selama kita di sini, apa yang kita sampaikan ini bisa bermanfaat buat antum. Jika ada salah dalam ucapan, inilah kami. Manusia tempatnya salah dan dosa, kesempurnaan hanya milik Allah. Ya, Ustaz, jangan maksud saling mendoakan. Ustaz, ini untuk mungkin mewakili satu pertanyaan dari akhwat. Oh, ada. Ya, biar adil Ustaz ya. Fadhil. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Subhan, bagaimana cara mendidik anak balita yang super aktif sampai terkadang emosi kita terpancing? Barakallahu fiik Ustaz. Ini tolibah apa udah nikah? Sepertinya dari luar Ustaz. Oh, dari luar. Oh, tolibah sini yang udah nikah kayaknya enggak lanjut Ustaz. Enggak. Curhat ini. Ya, ya, bagaimana mendidik anak? Tarbiyatul aulad dalam Islam ini dijelaskan sekali dalam Quran dan Sunnah. Ya, sehingga keumuman dalil menjelaskan bahwa kita mendakwahkan anak-anak kita ini dengan bahasa persahabatan tadi, karena puncaknya dakwah anak ke orang tua itu kan wasahibhuma fid dunya ma'rufan. Jadikan kedua orang tuamu sahib yang ma'ruf, teman yang transparan gitu kan. Tidak mungkin anak bisa menjadikan orang tuanya sahabat kecuali diajarkan persahabatan. Sahabat itu dalam dakwah itu selalu menyiapkan maklum yang banyak buat sahabat yang didakwahi. Ada istilah lah, untung teman, istilahnya begitu. Untung sahib, kalau orang lain sih selalu ada dispensasi buat bahasa sahabat itu. Makanya orang tua yang baik, orang tua yang mengerti bahwa anak adalah sahabat dalam hidupnya. Sehingga bagaimana menyikapi sahabat, sejak awal dia mau bersahabat sudah dia persiapkan. Dia pilih pasangan yang layak untuk membuahi dirinya. Dia jaga kandungannya, dia tahu bahwa resiko orang mengandung akan macam-macam nanti. Ada istilah kata ngidam, sesuatu yang menyakitkan, sehingga banyak hujatan, cacian pada kandungan yang dia miliki sendiri. Padahal kesempatan ketika bayi sudah ditiupkan ruh ini, kita mendoakan bayi tersebut agar jadi anak yang soleh. Karena yang paling layak buat orang yang sudah menikah, dia meminta kepada Allah, Rabbi habli minas salihin. Kalau yang belum nikah boleh gak? Ya jangan ya. Kalaupun baca nggak masalah, nggak, tapi tepat karena harus nikah dulu gitu ya. Iya. Kemudian juga mengetahui bahwa anak lahir ini untuk ibadah diciptakan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak untuk yang lain. Maka bagaimana menanamkan kebiasaan pada anak-anak ini sejak dini untuk kenal Allah, kenal Nabi Muhammad, kenal Islam. Ya, nanti akan dengan sendirinya efek dakwah itu membuat dia baik. Kemudian sampaikan kepada suami, kullu lahmin nabata min sukh anaru haqqu bih. Setiap daging yang tumbuh dari barang yang haram, neraka lebih berhak. Ini anak bakal punya karakter penghuni neraka, keras adatnya, emosian, gampangnya itu, karena daging yang haram dari harta yang haram. Ya. Kedepannya sih yang pasti memang dilihat dari karakter anak ini kelebihannya apa, maka pendidikan mengarah kepada kelebihan tersebut. Antum bisa melihat buku mencetak generasi
buku dari Abu Ihsan Al-Asari dengan bagus ya. Itu ada, sudah simpel sekali bahasanya. Walaupun banyak lagi buku-buku ulama juga tentang pendidikan ala sahabat. Allah musta'an. Baik. Dan insyaallah mudah-mudahan manfaat yang disampaikan. Minta maaf pada kekurangan, kesempurnaan hanya milik Allah. Sekali lagi jaga ukhuwah di antara kita, jangan bosan saling mendoakan. Doakan diri kita, doakan keluarga kita, doakan orang tua kita, doakan tempat di mana kita belajar di STDI Imam Syafi'i ini. Semoga Allah mudahkan selalu urusan tempat ini insyaallah ya. Begitu pula doakan pemimpin-pemimpin kita baik di Jember ini maupun secara umum di Jawa Timur atau di Indonesia. Semoga Allah selalu memberikan hidayah buat para pemimpin kita untuk punya rasa malu kepada Allah kalau menzolimi rakyatnya, dan Allah jaga negeri kita. Semoga selalu kuat dalam ukhuwah persaudaraan Indonesia ini insyaallah ya. Sekali lagi minta maaf. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.